Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Multazami dengan NIM D1C1220015. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah rekognisi teknologi bioenergi, di mana di sini saya akan membahas tentang biogas. Langsung saja. Biomasa merupakan bahan baku dalam produk pembuatan bioenergi. Energi yang dihasilkan berbentuk gas disebut juga sebagai biogas. Dalam pembentukan biogas terjadi konversi energi biomasa melalui proses biokimia yang menghasilkan energi panas dan energi listrik. Bahan biogas diperoleh dari limbah pertanian, limbah peternakan, limbah kehutanan, limbah tanaman, dan juga limbah organik. Semua bioenergi termasuk sebagai energi baru dan terbarukan, di mana pada biomasa dan biogas yang dimanfaatkan dari tumbuhan dan hewan adalah material sisa, buangan atau limbah dari kegiatan pertanian, proses pengolahan, atau bahkan dari proses pembusukan atau penguraian dari makhluk hidup itu sendiri. Oleh karena itu, sumber energi tersebut perlu mendapat perhatian terutama di daerah yang terdapat pertanian ataupun peternakan. Sementara biogas adalah energi yang dihasilkan dari limbah-limbah organik. Adapun karakteristik bahan baku biodiesel. Komponen utama dari biogas ini, karakteristik bahan baku dari biogas, di mana komponen utama dari energi biogas ini adalah gas metana ataupun CH4 sebanyak 55 hingga 75% dan juga karbon dioksida CO2 sebanyak 22 hingga 45%. Dengan sedikit hidrogen sulfida H2S, kemudian komponen lain yang ditemukan dalam bioetanol ini antara lain sulfur organik, senyawa hidrokarbon terhalogenasi, kemudian gas hidrogen, gas nitrogen, gas karbon monoksida, dan juga gas oksigen, di mana biogas ini digunakan untuk memasak untuk menggantikan gas dan juga untuk penerangan dan bahan bakar generator untuk menghasilkan listrik. Di mana contoh bahan baku dari biodiesel ini yaitu limbah organik yang diperoleh dari kotoran ternak seperti juga sampah tumbuhan dan limbah sayuran ataupun buah-buahan dari pasar ataupun dari hasil limbah rumah tangga. Kemudian kotoran ternak yang dapat dijadikan biogas ini adalah kotoran kambing, domba, sapi, dan kerbau. Limbah tersebut dia diuraikan di dalam reaktor kedap udara yang disebut dengan digester biogas, yang kemudian di dalamnya terjadi proses fermentasi anaerob. Selanjutnya, reaksi yang terjadi pada proses pembentukan biogas ini secara biologis dengan memanfaatkan sejumlah mikroorganisme anaerob dengan meliputi 3 tahap, yaitu pertama tahap hidrolisis di mana tahap pelarutan, kemudian tahap asidogenesis ataupun tahap pengasaman, dan tahap metanogenesis ataupun tahap pembentukan gas metan. Tahap pembentukan gas metan ini yang kemudian akan digunakan sebagai biogas untuk proses pemasakan dan juga proses untuk menghasilkan energi listrik. Adapun tahap yang pertama yang terjadi pada proses pembentukan biogas ini yaitu tahap hidrolisis ataupun tahap pelarutan. Pada tahap ini, bahan yang tidak larut seperti selulosa, polisakarida, dan lemak diubah menjadi bahan yang larut dalam air seperti glukosa. Kemudian bakteri yang berperan mendekomposisi rantai panjang karbohidrat tersebut untuk mendekomposisi rantai panjang dari karbohidrat, protein, dan lemak menjadi bagian yang lebih pendek. Seperti contohnya itu polisakarida diubah menjadi monosakarida. Kemudian dilakukan tahap pelarutan berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius di dalam digester dalam keadaan anaerob. Di mana reaksi yang terjadi yaitu C6H10O5 ataupun selulosa bereaksi dengan
H2O kemudian akan menghasilkan C6, H12O6 ataupun glukosa. Kemudian yang kedua yaitu tahap asidogenesis, di mana pada tahap ini bakteri asam akan menghasilkan asam asetat dalam keadaan anaerob. Tahap ini berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius di dalam digester, di mana bakteri akan menghasilkan asam yang akan berfungsi untuk mengubah senyawa pendek hasil hidrolisis yang pertama tadi menjadi asam-asam organik sederhana seperti asam asetat, H2 dan juga CO2. Karena itu, bakteri ini disebut pula dengan bakteri penghasil asam ataupun asidogen. Bakteri ini merupakan bakteri anaerob yang dapat tumbuh pada keadaan asam untuk menghasilkan asam asetat. Dan bakteri tersebut memerlukan oksigen dan karbon yang diperoleh dari oksigen yang terlarut di dalam larutan tersebut, bukan dari oksigen dari lingkungan luar. Di mana reaksi yang terjadi pada proses tahap asidogenesis ini ataupun tahap pengasaman ini yaitu C6H12O6 ataupun glukosa tadi direaksikan dengan nitrogen menghasilkan 2N, C2, H15 dan OH. Ini dilakukan proses penguraian sehingga menghasilkan C2H15OH ataupun etanol dan juga 2NCO2 ataupun karbon dioksida dan juga kalor. Kemudian reaksi yang kedua yaitu 2N-C2H5OH ataupun etanol ini direaksikan dengan karbon dioksida akan menghasilkan CH3COOH ataupun asam asetat dan juga menghasilkan CH4. Selanjutnya yaitu tahap metanogenesis atau tahap pembentukan gas metana. Pada tahap ini, bakteri metana membentuk gas metana secara perlahan secara anaerob. Proses ini berlangsung selama 14 hari dengan suhu 25 derajat Celcius di dalam digester. Pada proses ini akan menghasilkan 70% metana ataupun CH4, 30% karbon dioksida dan sedikit H2 dan H2S. Adapun reaksi yang terjadi pada tahap ini yaitu CH3COOH ataupun asam asetat yang dihasilkan tadi akan menghasilkan gas metana ataupun CH4 dan juga 2NCO2 ataupun gas karbon dioksida. Jadi pada 3 tahap ini, hasil akhir yang didapatkan yaitu adalah CH4 dan juga karbon dioksida, di mana gas metana ini dan karbon dioksida ini merupakan komponen utama yang menyusun biogas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mutu ataupun rendemen antara lain yang pertama yaitu perbandingan nilai karbon dan nitrogen dari bahan isian. Karakteristik utama dari bahan baku dapat diolah menjadi biogas adalah dengan adanya kandungan rasio antara karbon dan juga nitrogen. Rasio karbon dan nitrogen tersebutlah yang akan mempengaruhi kualitas dari biogas ini. Rasio karbon dan nitrogen adalah perbandingan antara kadar karbon dan kadar nitrogen dalam satuan bahan. Semua makhluk hidup itu terbuat dari sejumlah jenis bahan karbon dan nitrogen dalam jumlah kecil. Untuk menjamin semuanya berjalan lancar, unsur-unsur nutrisi yang dibutuhkan mikroba harus tersedia secara seimbang. Syarat ideal untuk proses perkembangan mikroba ini adalah rasio karbon dan nitrogennya dengan perbandingan 25 hingga 30. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi mutu ataupun rendemen dari biogas ini yang kedua itu lama fermentasi. Secara umum bahwa fermentasi ataupun pencernaan limbah ternak di dalam tangki pencernaan dapat berlangsung 60 hingga 90 hari. Namun lama fermentasi ini berpengaruh terhadap pembentukan biogas karena jika waktu fermentasinya belum mencukupi, maka biogas ini tidak akan terbentuk. Menurut Sri Dayanti 2014, biogas ini hanya berlangsung 60 hari saja dengan terbentuknya biogas pada hari ke-5 atau ke-10 dengan suhu pencernaan 28 derajat Celcius.
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi yang ketiga adalah temperatur. Temperatur yang tinggi ini akan memberikan hasil biogas yang baik, namun suhu tersebut sebaiknya tidak boleh melebihi dari suhu kamar. Bakteri ini hanya dapat subur bila suhu di sekitarnya berada pada suhu kamar. Suhu yang baik untuk proses pembentukan biogas ini berkisar antara 20 hingga 40 derajat Celcius dan suhu optimumnya yaitu 28 derajat hingga 30 derajat Celcius. Eh, Dengan temperatur itu, proses pembuatan biogas akan berjalan sesuai dengan waktunya, tetapi berbeda bila temperatur lebih rendah ataupun dingin, maka waktu untuk membentuk biogas ini akan lebih lama. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi mutu ataupun rendemen biogas ini yang keempat yaitu pH. pH harus dijaga pada kondisi optimum yaitu antara 6,5 hingga 7. pH ini tidak boleh di bawah 6,2. Hal ini disebabkan apabila pH turun akan menyebabkan pengubahan substrat menjadi biogas terhambat sehingga mengakibatkan penurunan kuantitas biogas. Nilai pH yang terlalu tinggi pun juga harus dihindari karena akan menyebabkan produk akhir yang dihasilkan itu eh, lebih banyakkan karbon dioksida sebagai produk utama. Sedangkan pada proses ini yang kita butuhkan adalah eh, gas metannya. Adapun mutu dari biogas ini yaitu titik embun, di mana titik embun ini maksimal 5, kemudian indeks WOBI 39 hingga 41. Yang ketiga, parameter ujinya yaitu angka metana, di mana persyaratannya yaitu 80 hingga 118. Kemudian kandungan metana eh, dengan persyaratan 80 dan hidrogen sulfida dengan persyaratan 23, hidrogen dengan persyaratan 0,1 dan karbon dioksida 18 dan juga oksigen persyaratan 1. Untuk menghasilkan biogas yang baik, maka perlu dilakukan pemenuhan terhadap syarat-syarat mutu dari biogas yang terdapat pada tabel ini. Mungkin sekian hasil dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.